Halo semuanya, apa kabar hari ini di hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, apalagi di saat cuaca yang nggak menentu sekarang ini kita harus ekstra menjaga kesehatan kita. Dan kembali lagi bersama saya Adi Rina dan hari ini kita Adi 11 Minute with Celeb dan sebentar lagi kita akan ngobrol dengan para cast film Pintu Surga Terakhir. Ada 3 bintang yang akan ngobrol bersama kita hari ini, yaitu Cut Meriska, Roger Danuarta, dan Indro Warkop. Oke, kita langsung aja ya bergabung untuk bercerita tentang Pintu Surga Terakhir ini. Oke, kita menunggu. Hai Om, apa kabar? Halo. Halo, Cut Meriska dan Roger. Hai. Ini ada si kecil ya. Iya, halo. Halo Syakil, apa kabar? Halo. Opa. Siap. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat ya, harus jaga kesehatan. Kayaknya di Jakarta hujan terus ya? Iya. Iya, bener banget. Ya, ada. Di sini masih panas sekali di Surabaya. Kita di Surabaya ini. Oh, siap. Iya. Tapi mungkin kira-kira hampir sama di tempatku. Di tempatku juga gitu. Ketika di tempat lain Jakarta hujan banyak, kita enggak. Tapi nanti kalau tiba-tiba hujan merata, baru kita. Jadi kita tuh selalu terakhir dapat musim hujan. Benar. Duluan masuk musim kemarau. Kalau kami di daerah sini ya, di daerah timur, Pulau Mas, sampai ke Tanjung Priok gitu. Oh gitu ya. Kalau di sini sih ya udah terakhir masuk hujannya juga terakhir masuk kemaraunya. Saya suka bilang daerah kutukan. Oh, gitu ya. Hai, apapun itu kita harus jaga kesehatan lah ya, apalagi dalam situasi seperti ini. Bukan salah cuacanya ya, tapi kita yang memang harus ekstra untuk menjaga kesehatan. Apalagi ini sebentar lagi mau gala premier ya, Pintu Surga Terakhir ini ya. Iya. Iya, betul. Iya, gimana nih persiapan Om Indro, Cut Meriska, dan Roger? Persiapannya udah dari kapan ya? Jika seminggu lalu lebih kali ya. Kami kebetulan seperti zaman dulu kita promo kemana-mana, ke televisi, ke radio, ya seperti ini kayak gitu, baik Instagram, Zoom, maupun sekarang udah mulai tatap muka langsung ya dengan protokol kesehatan yang ketat kayak gitu. Dan ya kami benar-benar melakukan ini dengan gembira ya, karena buat kami para sineas, para pemain film ini kemudian menjadi hal yang menggembirakan ketika film ini mulai mau diangkat lagi seperti gitu. Ada, kalau ini setelah pandemi ini untuk kali berapa nih Om Indro, Cika, dan Roger di bioskop ini? Setelah pandemi baru ini ya. Baru ini ya? Baru pertama ini ya? Banget, Dan balik lagi ke bioskop. ya, Balik lagi ke dan bioskop. dari Falcon Film itu ada banyak sekali film yang belum dirilis dan akan dirilis. Dan alhamdulillah kami yang dipilih untuk membuka Pintu Surga Terakhir ini, dipilih untuk yang membuka dari Falcon untuk bisa disuguhkan kepada masyarakat. Ya buat kami kehormatan banget. Wih, film kita yang jadi ujung tombak nih gitu. Jadi pelopor untuk kembali ke bioskop. Iya. Tapi ini kan berarti berbeda kan dibanding ketika pandemi, sebelum pandemi itu kan dulu mungkin ya oke lah ya kita siap-siapnya ya siap-siap untuk tampil, siap-siap untuk bertemu dengan penonton. Nah ini kan juga ada apa ya, persiapan khusus nggak ada, atau parno-parnonya juga nggak di sini? Persiapan khusus sih ya, tapi menurut saya harus kita nyatakan sebagai bukan persiapan khusus. Kita harus bersahabat dengan ini gitu. Kita harus kemudian menjadi harus
apa ya? Ya inilah hidup kita sekarang gitu. Ditambah lagi dengan sebuah hal yang disebut protokol kesehatan, prokes kayak gitu. Nah, kita harus membiasakan ini gitu. Di antaranya ya vaksin gitu. Iya. Gitu. Sudah beres ya vaksin semua ya? Sudah. Insya Allah sudah sebagian ya. besar. Nih Roger yang selalu harus ngomong soal vaksin. Yes. Gimana nih Roger? Mau mengucapkan terima kasih sebenarnya. Terima kasih yang sebesar-besar Indonesia yang sudah pada vaksin. Karena dengan vaksin itu kita jadi bisa kembali ke bioskop, kita bisa kembali beraktivitas yang kemarin-kemarin lagi, kita bisa ngumpul-ngumpul, nongkrong lagi. Jadinya berterima kasih banget sih. Dan sebagai rasa terima kasih dari Falcon inilah kita kasih 100.000, ya terbatas lah ya pokoknya ya, seharga Rp10.000. Untuk satu tiket. Untuk satu orang. Berapa tiket? Tiket itu cuma bayar 10.000 untuk nonton film Pintu Surga Terakhir. Yes. Nanti gala premier bisa ketemu sama Om Indro, Cika, sama Roger juga ya? Iya dong. Kita mau keliling-keliling ya pas udah tayang, siapa tahu ketemu sama kita. Kita nobar. Kemungkinannya juga entah kita bareng, entah kita masing-masing, kita akan nobar-nobar juga sih di beberapa kota kayak gitu. Oke, ini ke karakter ya, ke cerita ini. Ini gimana sih awalnya Om Indro, Cika, dan Roger bisa terlibat dalam produksi ini? Itu dari aku ya, misalnya. Oh, boleh silakan. Aku itu memang kontrak eksklusif dengan Falcon kebetulan saat ini. Yeah. Dan aku banyak dapat proyek dari Falcon baik itu komedi maupun bukan gitu ya. Nah, ini salah satu sebuah film yang diberikan oleh Falcon kepadaku yang agak anti mainstream nih. Kayak gitu dengan aku. Karena biasanya aku komedi, ini aku di sini tetap ada komedinya memang, tapi apa ya, ini drama dan seenteng apapun drama itu tetap serius gitu ya. Seperti juga komedi, seenteng apapun komedi itu tetap serius penggarapan. Dan ya itulah, terus kemudian begitu aku dikasih lihat skenario-nya, agak relate nih sama hidupku gitu. Aku langsung terima dan ya terjadilah ini sekarang. Oke. Kalau Cika dan Roger? Kalau kita berdua memang awalnya ditawarkan sama Falcon, dikirim skenarionya. Pas kita baca skenarionya, ini ringan tapi kok nyentuh banget dan kita tuh larut banget sampai kepikiran terus sama skenario ini, kok bisa bagus banget, terus kayak keinget terus sama scene-scene-nya. Ini bagus sih gitu, udah mulai jatuh cinta sama skenarionya, ditambah dikasih tahu oh iya ini sutradaranya Mas Fajar ya. Wah ya mau terus udah gitu yang jadi papanya Pak De Indro ya. Wah mau banget. Soalnya kita ngefans sama Pak De. Jadi happy banget kan. Jadi bagus, ada Mas Fajar, ada Pak De, bonusnya tuh banyak banget. Terus kita jadi kayak berterima kasih bahwa kita yang dipilih sebagai pemainnya ya. Iya, benar. Gitu. Langsung satu paket ya, Cika sama Roger. Iya, sebenarnya banyak juga sih ini yang jadi pertanyaan. Emang kalau syuting harus berdua? Sebenarnya nggak juga sih. Nggak juga. Memang lagi ditawarin ini tuh berdua katanya, kata Mas Pak. Yang nggak tahu lagi cocoknya berdua gitu. Emang kayak cocok banget sama karakter kalian berdua gitu. Kalau pekerjaan sih next Roger ada film yang pasangannya bukan aku gitu. Jadi kita nggak ada memang sepasang gitu, nggak. Kalau berdua ya alhamdulillah rezeki. Rezeki berdua. Iya. Bisa kerja berdua. Iya, double lagi. Double. Tapi kalian kan dalam dunia nyata itu sebagai pasangan suami istri, di sini belum ya? Belum.
Belum ya. Nah, memposisikan Cika sebagai Irma dan Roger sebagai Yusuf ini gimana nih? Mensplitkan. Ada kemiripan sih waktu Roger sama aku kan harus melewati proses ayahnya dulu. Ya sama sih sebenarnya. Jadi kita kayak banyak referensinya. dulu aja gitu. Based on pengalaman pribadi gitu ya. Belajarnya observasinya dari pengalaman pribadi gitu ya. Wah, seru banget deh. Mau ngedeketin Irma itu wah, lucu banget. Seru. Tapi Kak deja vu nggak sih? Deja vu. Iya, nggak juga sih. Cuma ada itunya nggak jadi berasa kayak apa ya namanya? Ya itu tadi kan kalau deja vu itu seperti kembali ke masa lalu, tapi kan sudah tahu lah ya sekarang kan udah kalau yang di dunia nyata kan endingnya juga udah jelas gitu ya. Dan di filmnya juga udah jelas juga ya. Nah, nonton. Iya, nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa dikasih tahu, oke. Nanti ditunggu tanggal 11 ya, 11 November ya untuk tayang secara umumnya ya. Kalau gala premiernya tanggal 7 ya. Tapi untuk apapun kan pasti berbeda ya antara Cika dan Irma, Roger dan Yusuf gitu. Demikian pula Om Indro sebagai Om Indro dan sebagai papanya Irma gitu kan pasti itu sudah jelas sekali ya karakternya pasti juga berbeda juga gitu ya. Itu gimana nih mungkin bisa mengeksplornya iya. Jauh banget Jauh beda. Sekali. Saya ketemu teman kemarin yang kebenaran tahu benar saya, memperhatikan saya semalam gitu. Dia bilang, Ndro, lu karena dia kan tahu bahwa saya sekarang main juga di film-film yang drama serius gitu. Dia ngomong, Ndro, kali ini gue ngeliat kemarin trailernya karena dia baru lihat trailer itu. Lu out of the box dia. Dia bilang, ya bener banget ini keluar banget dari zona nyaman saya. Kalau untuk saya ya, keluar banget dari zona nyaman saya. Dan saya di sini bermain menjadi bukan saya. Jadi gini, kalau biasanya saya kan sebagai intro warkop nih, walaupun sebetulnya juga beda sama sehari-hari saya, tetapi mainstream banget bahwa itu intro warkop. Gitu. Nah, sekarang ini saya enggak. Apalagi di film ini. Ini saya bermain sebagai seseorang yang ditentukan seperti apa di dalam senario. Nah, kebetulan begitu saya terima, waduh, ini tantangan buat saya. Kenapa? Karena memang agak relate sama hidup saya. Bagaimana saya single parent, walaupun ya saya punya 3 anak gitu ya, semuanya sayang sama saya gitu. Dan ada satu lagi yang mirip bahwa salah satu anak saya yang perempuan belum menikah kayak gitu. Walaupun ya karena saya punya anak 3 ya semuanya support saya lah kayak gitu ya. Kalau ini kan punya tunggal. Sementara di situ diceritakan saya itu udah papa gitu dalam artian saya pernah stroke kayak gitu. Dan hidup saya itu memang sama anak saya. Anak saya yang mandiri gitu artinya bukan saya yang membiayai hidup saya gitu. Jadi pendalaman karakter itu yang kemudian saya pikir wah saya harus bisa nih karena relate gitu. Dan saya nyatakan atau katakanlah saya buktikan dengan itu ketika kami reading pertama untuk itu. Saya udah benar-benar masuk ke dalam peran itu. Saya nangis. Saya menasehati anak saya gitu. Yang tadinya saya kayaknya nggak kepengen ngomong ini gitu. Saya harus ngomong ini untuk anak saya, untuk meyakinkan anak saya. Saya udah mulai nangis di situ, reading pertama. Oh, sudah langsung masuk gitu ya? Karakter itu udah langsung masuk dan sudah menjadi seorang ayahnya Irma gitu ya? Iya. Udah bukan intro di situ. Bukan intro lagi. Cuma kita yang nonton di trailer juga sama ya, seperti rekan Om Indro tadi yang
seperti ya tidak melihat Indro Warkop yang kita kenal sekarang ini yang ketawa-ketawa, bikin orang ketawa. Ini salah Ada jadi sih, ada. bikin orang Ada. nangis ya Om ya. Nah, iya di akhirnya. Tapi ada, tetap bikin ketawa, tetap ada walaupun ringan ya keadaan yang sehari-hari. Ya, ini film nggak terlalu banyak orangnya. Kenapa? Karena memang pada saat pandemi kita buatnya. Gitu. Krunya juga nggak terlalu banyak, nggak sebanyak kalau biasa kita bikin film ya. Gitu. Dan di bawah pengawasan COVID juga, Satgas COVID juga gitu. Nah, tapi ini menurut saya pengalaman saya walaupun saya bukan the best aktor atau aktor yang hebat banget, tapi pengalaman saya dari puluhan tahun di perfilman ini menurut saya kekuatan dari film ini selain ceritanya ya, yang based on bukan true story tapi based on dedikasi sang sutradara kepada bapaknya. Dan juga untuk dia karena dia yang punya anak perempuan gitu. Kayak gitu. Jadi ini bagus banget. Kamu menurut saya rasa teman-teman Rogers dan Cika juga setuju banget itu. Nah, tetapi setelah itu kemudian setelah saya pikir-pikir ini kita memang mainnya sedikit ya, bukan sedikit banget ya. Tetap ada pendamping banyak juga. Iya, benar. Tapi artinya yang utamanya kita sedikit banget. Tapi kita punya kekuatan masing-masing. Setelah saya pikir gitu, bagaimana Roger yang kelihatan banget orang yang hati-hati misalnya ya, ketemu Irma, apalagi ketemu bapaknya nih yang dia baru kenal waktu SMA, dia nggak pernah tahu nih. Ternyata begini bapaknya, itu kelihatan banget. Irma sebagai anak, terus jangan lupa ada Encek Bagus. Encek Bagus sebagai pembantu di rumah yang ditugaskan Irma untuk jaga saya juga. Nah itu konflik saya dengan Encek Bagus itu yang bikin kelucuan-kelucuan. Jadi kuat banget ini masing-masing ya. Bukan saya nggak ngomong saya yang kuat, tapi gini, saya pengen ngomong bahwa sebuah film yang berhasil adalah ketika film itu mengandung mengandung kerjasama yang kuat, mengandung chemistry yang kuat satu sama lain. Karena nggak mungkin satu orang pemain dia hebat leading, nggak mungkin. Kalau nggak ada bantuan dari partnernya, Para itu pemain nggak lain, mungkin. yes. Sama kayak gini, orang tuh nggak mungkin cantik kalau nggak ada yang jelek. Sama kayak gitu. Karena nggak ada pembanding kan, nggak ada pembanding. Iya, benar. Orang semua cantik semua. Nggak akan ada kata-kata cantik. Semua orang cantik. Nggak akan ada kata-kata cantik. Kata-kata cantik karena ada si jelek. Si jelek karena ada si cantik. Kan kayak gitu. Jadi, bahwa film ini kerja kolektif banget. Ketika tercapai itu, maka jadilah ini yang bagus. Dan ini yang saya rasain gitu. Oke. Dan mungkin untuk Cika dan Roger di Pintu Surga Terakhir ini pesan yang kalian dapatkan dan ingin kalian sampaikan ke penonton itu apa? Pesannya jangan disebutin semua ntar. spoiler Ya, spoiler dikit. Pintu surga itu ada di mana-mana. Iya. Iya, pintu surga itu ada di mana-mana. Kenapa di sini ke Bapak? Karena kan ibu ada. Biasanya orang kan mikir kalau pintu surga itu di telapak kaki ibu. Ibu udah nggak ada berarti udah nggak ada pintu surga. Tapi kan ini ada Bapak. Bisa pintu surga itu ke Bapak. Ada juga kalau yang sudah menikah ke suami. Seperti itu kan. Mungkin benar banyak film yang menceritakan tentang ibu, tapi tentang bapak jarang dan ini pertama mungkin ya. Jadi ini tuh benar-benar banget, tapi ini juga relate untuk kalau misalkan buat ibu sebaliknya, nggak hanya untuk bapak. Terus buat teman-teman juga yang mau menikah atau orang tua yang anaknya mau menikah. Wajib banget nonton film ini karena apa ya? Banyak ilmu yang bisa diambil. Karena
langsung udah ketahuan, jadi bingung juga ya. Pokoknya banyak ilmu yang harus banget nonton film ini. Ini ringan tapi ngena banget. Contoh hal kecil waktu kita lagi di lokasi syuting. Pas di lokasi syuting, aku sama Pade Indro lagi take, tiba-tiba kayak orang lighting, abis itu udah gitu orang makeup dan banyak beberapa kru gitu, termasuk ada suamiku, tiba-tiba kita lagi syuting mereka ikutan nangis gitu kan. Lah kenapa? Banget. Gue pernah ngalamin hal ini yang tanpa kita sadari kita juga pernah mengalami hal ini gitu. Jadi aku yakin banget kalau teman-teman pada nonton pasti, oh iya ya, oh iya bener nih, ini gue pernah jalanin ini. Terus juga ini film kayak apa ya, bagi aku ini kedekatan seorang anak dengan orang tuanya. Mungkin banyak sekali, aku nggak bilang semuanya ya, mungkin ada apa yang orang tuanya sibuk, anaknya juga sibuk, jarang ketemu gitu. Bagi aku, mumpung kalian masih punya kesempatan untuk ketemu dengan orang tua kalian, sempatkanlah waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Kita nggak tahu kapan waktu itu udah. Jadi film ini cocok banget buat semua kalangan umur yang pengen nonton, cocok banget, dan ini tuh banyak banget pelajaran yang bisa diambil bagi aku gitu. Selain itu juga hiburannya banyak banget. Iya, nggak hanya drama ya, tapi ada komedinya juga. Jadi nggak semuanya ada adegan nangis gitu ya, tapi ada juga akhirnya ya biar lucu ya. Di trailernya juga kelihatan kan ketika adegan di pagar gitu ya. Apa namanya, habis yang Om Indro sama Cika yang maksudnya ayah dan anak yang mengharu biru, tahu-tahu habis itu ada adegan di pagar. Jadi benar kata Roger ya, menghiburnya juga banyak gitu ya, selain apa pesan yang disampaikan gitu ya, selain drama dan tangisannya itu ya. Banyak jadi banyak sekali. Ya mungkin karena ini drama, kemudian orang berpikirnya pasti full drama gitu. Tetapi ketika di sela-sela kehidupan kita kan kita selalu ada senang, ada sedih gitu. Itu kita sisipkan bagaimana aku memfilter Roger misalnya gitu. Sebagai orang tua kan pasti kepengen punya calon untuk anaknya yang ideal. Iya, yang ideal untuk keluarga, bukan hanya bapaknya gitu berpikir. Nah itu kelihatan banget, dan ini ya itu bagaimana aku terus kemudian Rogernya juga dia kelihatan cerdas banget menjawabnya. Wah, gua harus jawab ini nih, gitu. Lagi deketin mertuanya ya. Iya, calon mertua. Calon mertua. Sebenarnya kayak itu ya, sebetulnya sama-sama apa ya, kayak kita ngelamar pekerjaan, yang ngetes juga grogi, sebetulnya maksudnya juga ada ekspektasi, juga ada kegugupan juga, yang dites juga sama-sama gitu ya. Bener kayak gitu lah kira-kira. Jadi syuting berapa hari ya? 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Tapi nggak termasuk itu ya, reading, workshop segala macam, terus tes kamera, kemudian tes make up kayak gitu, kostum gitu ya. Jadi ya, mungkin kalau sama itu sebulan lebih lah. Ditambah sama workshop dan sebagainya gitu ya. Iya. Termasuk cepet sih menurut saya. Termasuk cepet karena ringkes gitu. Di film ini ringkes banget. Krunya juga nggak sebanyak film layar lebar biasanya gitu, karena kan pandemi kan ya. Pas setelah PSBB, sebelum PPKM, kita pas itu syutingnya. Momennya. Momennya pas banget itu, kayak gitu. Jadi kita habis PSBB kita juga agak takut gitu ya.
Tapi walaupun sebelum PPKM kita agak takut, jadi kita benar-benar strict banget kayak gitu. Apalagi jika syuting bawa anak yang masih 3 bulan, bayi, gitu. Jadi kita benar-benar selain juga terus jadi seperti keluarga karena gampang kan hubungannya lebih kecil gitu. Selain itu juga ya ada anak kecil kayak yang kayaknya kita semua sama-sama melindungi itu gitu, kayak gitu. Jadi ya asik sih, walaupun ya harus diakui benar-benar ketat. Iya. Kita juga nggak terlalu banyak. Cepet, waktunya cepet. Menurut kita cepet itu. Karena tiba-tiba udah kelar. Udah kita biasa kasih aja gitu. Jadi lebih nyaman juga ya? Iya, nyaman banget. Ini sebetulnya nyaman banget. Itu yang tadi diceritain Cika, ya, yang tiba-tiba semuanya nangis. Kan kita jadi taunya kita udah kelar. Aku lagi peluk Cika gitu, lagi nangis gitu, kok didiemin gitu lama gitu. Yang lain udah pada nangis, aku ngelirik-ngelirik pada nangis, tapi kok nggak di-cut gitu kan. Tiba-tiba cut. Sutradaranya ikut nangis. Ikutan baper. Lupa dengan pekerjaannya. Lupa dengan pekerjaannya untuk nge-cut. Banget. Waduh, bisa dibayangin suasananya seperti itu. Tapi kita nggak ketawa loh. Saat itu kita nggak ketawa loh. Karena mungkin semuanya jadi haru biru gitu ya. Semuanya baper semua. Baper semua. Semua masuk dalam apa itu? Dalam adegan cerita itu gitu ya. Adegan itu. Om Indro, ini pertanyaan buat Om Indro nih dari Bangun_Asi. Kapan Om Indro balik ke Purbalingga? Ini Om, ini nggak ada hubungannya dengan film, tapi menarik juga nih. Saya sebelum pandemi, saya kebetulan touring. Belum pandemi, persis belum pandemi. Itu terakhir saya pulang dari touring, kena yang pertama itu di Depok. Seorang ibu dan anaknya yang penari. Itu. Nah, itu saya sempat pulang ke Purbalingga karena ibu saya sarekkan di sana, saya kebumikan di sana. Ya, dimakamkan di sana. Saya biasanya minimal 1 tahun sekali sebelum puasa, biasanya nyadran, kalau orang Jawa bilang. Nengokin ibu saya di makam keluarga di Purbalingga. Ya, jadi memang selama pandemi ini saya belum sama sekali, tapi kepingin banget. Cuman saya harus ngomong nih, orang kebanyakan bilang saya lahiran Purbalingga. Enggak, saya Jakarta. Bukan karena gengsi ya, enggak. Tapi ya saya kan nggak pengen ada pembohongan publik aja gitu ya. Bahwa tahu kenapa di Wikipedia itu saya ditulis lahiran Purbalingga, nggak tahu bersumber dari mana. Saya bisa tunjukkan saya punya akte kelahiran. Saya lahiran Jakarta, Rumah Sakit Karoles. Salah besar. Iya, tapi saya memang selalu mengakui bahwa saya orang Purbalingga. Kenapa? Karena bapak saya Magelang, ibu saya Purbalingga. Bapak saya Magelang, bukan saya nggak akui, tapi ketika saya kecil sudah meninggal beliau. Jadi kalau orang Jawa itu paten obor dengan Magelangnya nih. Kita nggak pernah ke Magelang lagi. Dan akhirnya karena eyang juga udah meninggal, ibu dari bapak saya juga udah meninggal. Nah, makanya kami hanya dari saya kecil sering ke Purbalingga. Jadi kalau saya ditanya, mendingan saya bilang Purbalingga karena saya bisa bercerita mengenai Purbalingga gitu, kayak gitu. Nah, tapi ya senang juga sih dibilang putra daerah, putra Purbalingga, senang juga sih saya. Terus terang aja saya belum mengakui gitu, tapi harus jujur saya memang bukan kelahiran Purbalingga. Tapi ada ikatan yang kuat dengan Purbalingga gitu, kuat sekali. Banget. Kuat banget. Kuat banget sama istrinya Pak Ganjar. Nah, itu orang Purbalingga. Orang Purbalingga juga. Ngapak-ngapak ya Om ya? Ngapak-ngapak khas. Oke. Ini pertanyaan buat Roger nih, tanya dari Setiawan 9205. Lihat Bang Roger kangen film aksi di motor. Ada project kayak gitu lagi nggak Bang ke depannya? Iya, sama sih, kangen juga sama film-film action.
doain aja semoga secepatnya bisa kita bikin yang keren. Amin. Amin, amin. Dan Jar, ngajak aku, Jar. Siap, Pak De. Ajarin naik Harley ya, oh Pak De. iya. Kayaknya juga ini mungkin gantian kali ya, jadi Om Indro jadi ayahnya Roger gitu kali. Sama penggila motor. Iya. Oke, ini dari Cahaya Endah ini buat Roger sama Cika. Ini tantangan terbesar main bareng sebagai pasang. Tantangan terbesar kalian gitu. Tantangan Main terbesar. bareng di sini. Ya, justru banyak bagusnya. Kita bisa sering diskusi, kita bisa sering obrolin tentang kerjaan kita. Paling tantangannya ya kita harus membedakan antara diri kita di rumah sama karakter kita di pekerjaan kita. Kita harus benar saat kita bekerja, kita profesional, kita lihat lawan main kita, itu dia. Iya sih, itu aja. Sama. Nggak ya, oke. Oke, mungkin Om, Indro, Cika, sama Roger bisa bisa campaign ke teman-teman semuanya untuk bisa menonton Pintu Surga Terakhir ini. Dari anakku. Oke. Buat teman-teman semua, tanggal 11 November akan tayang film Pintu Surga Terakhir. Nah, buat teman-teman, kenapa harus nonton film ini? Ini banyak banget yang bisa kita ambil dari film ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tiketnya cuma 10.000 aja. Cara dapetinnya gimana sih? Harus beli voucher? Harus ngubungin Falcon atau bagaimana? Enggak, kalian datang aja ke bioskop seluruh Indonesia yang disayang maupun enggak bioskopnya. Kalian tinggal tunjuk film Pintu Surga Terakhir dan kalian cuma bayar 10.000 aja untuk satu orang. Jadi biasa tiket 50.000 untuk satu orang, ini 50.000 udah bisa buat 50.000 bisa 5 orang. Ya, aja nonton. Emang ceritanya bagus banget, ringan dan sering terjadi sama kita semua gitu. Oke. Jadi selain murah, ilmu yang didapat, pelajaran yang didapat itu jauh lebih dari 10.000-nya itu ya. Betul. Jauh sekali. Mungkin harus siap-siap sapu tangan, tisu atau apa gitu. Boleh. Cemilan yang banyak. Cemilan yang banyak ya. Karena ini mengandung bawang. Karena ini mengandung bawang, jadi ada bawang putih, ketumbar, segala macam, jadi bisa masak. Iya, benar. Dan serentak ya tanggal 11 November nanti di seluruh Indonesia ya. Iya, gampang banget ngingetnya. 11 bulan 11. 11 bulan 11 itu akan ada film lebar yang bagus banget untuk ditonton semua kalangan, keluarga, remaja, semua, bapak-bapak, ibu-ibu, semua mengandung mengandung wawasan yang bagus, mengandung pengetahuan yang bagus, ilmu yang bagus. Jadi sekarang giliran 11 November itu tiba saatnya kita merayakan Hari Perfilman Nasional ini, karena ini mulai insya Allah kita bangkitkan kembali. Ya, dengan demikian kami pekerja seni di bidang film merasakan kembali seperti dapat oksigen. Jadi buat seniman itu nafas itu artinya karya, berkarya. Nah, ketika kami dapat oksigen, kami bernapas kembali dengan baik, insya Allah kami juga akan berkarya dengan baik untuk seluruh halayak di Indonesia ini. Dan oleh karena itu PT Falcon Picture juga memberikan bonus dengan 10.000 per orang, walaupun dalam keadaan terbatas. Makanya kami berharap, ayo berduyun-duyun. Bukan nggak mungkin juga tiba-tiba nanti misalnya, waduh, animonya gede banget ya, tambahlah gitu, lebih. Jadi jangan sampai terbatasnya kebatas banget gitu. bukan ya, karena selama pengalaman saya PT Falcon tuh memperhatikan banget hal-hal kecil seperti itu yang
ingin dikembalikan kepada penonton ya. Ya. Dan kembali lagi ini kita harapkan kita bisa kembali normal walaupun kita tetap hidup dengan virus ini. Ya kita harus tetap seperti ini untuk menganggap ini seperti flu gitu. Kayak gitu. Jadi kita yang harus siap. Sekarang kita harus hidup dengan masker. Sekarang kita harus hidup dengan bawa cuci tangan, sanitizer. Ya, sebelum pegang muka sebelum itu, apalagi sebelum makan kayak gitu. Kita lakukan itu. Jangan kita kalah sama itu, jangan kita takut sama itu. Justru kita mari. Dan oleh karena itu tadi Roger bilang, terima kasih untuk yang bervaksin karena kalian memperpanjang hidup kami semua, gitu ya. Insya Allah kita akan setidak-tidaknya akan hidup nyaman walaupun dengan virus-virus yang ada sekarang ini. Yes, betul. Ada yang ditambahkan dari Cika tadi? Sudah 10.000 aja. Tambah biasanya, tambah. Cika biasanya banyak ngomong. Oh itu Cik 20 juta. Ada itu giveaway ya. Challenge 20 juta untuk 10 orang pemenang. Caranya itu bikin TikTok. Kalian bisa lihat contohnya Instagramnya Pak D, di Instagramnya Cika. Terus udah kayak gitu bikin sekreatif mungkin, seunik mungkin, ungkapan rasa sayang kalian terhadap ayah kalian atau ibu pun boleh, dan jangan lupa pakai hashtag pintu surga terakhir dan bikin semenarik mungkin. Kalau kalian bilang wah ibu saya udah nggak ada, ayah saya nggak ada, foto waktu kecil kalian boleh edit seunik mungkin, tinggal nanti kalian ungkapin perasaan kalian seperti apa ke orang tua kalian juga boleh. Dan untuk informasi lebih lanjut lagi dan lebih lengkap lagi, cek Instagramnya Falcon Pictures. Hadiahnya 20 juta untuk 10 orang pemenang. Wow, duit lumayan banget itu. Hari gini dapat 2 juta. Hari ini lah makanya main TikTok ekspresi gitu dapat 2 juta. Siapa? Ayo mari semuanya ya untuk mengungkapkan cinta kita ke orang tua sekreatif mungkin, semenyentuh mungkin, dan hadiahnya 2 juta. Iya, yes. Terima kasih Om Indro, Cika, dan Roger atas waktunya, atas informasinya, dan nanti dicatat ya buat teman-teman semua tanggal 11 November akan ada hiburan, akan ada pelajaran, akan ada pesan, akan ada banyak ya, akan ada banyak yang bisa didapat dengan menonton Pintu Surga Terakhir ya di bioskop di seluruh Indonesia. Jadi di reminder, dikasih alarm tanggal 11 November itu. Oke, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, atas ngobrolnya, atas sharing-sharingnya juga. Semoga kita selalu sehat ya. Apalagi amin di menjelang gala premier dan sehat selalu seterusnya sih ya. Oke. Ini ada liputan bener ya. Ada di Nyata nih Om Indro, Cika, dan Roger. Yes. Waduh. Jadi iya ya. Iya. Aku cari Oke, siap, makasih. Jadi buat isinya menarik ya. Ada bocoran dikit, ada nggak spoiler sih ya, bocoran dikit dan rasanya ada sentuhan yang berbeda gitu loh. Jadi sebelum menonton silahkan baca di Nyata biar tahu sedikit sinopsisnya lah. Sinopsisnya, terus persiapannya nanti aku akan dapat apa ya di sana gitu setelah nonton, ketika nonton maksudnya. Siap. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi kapan-kapan di project yang lain dan harus selalu sehat ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you. Ya, ini salam buat Bang Indro, Mbak Mariska, dan Bang Roger. Mbak Meriska. Ya, buat teman-teman semuanya yang juga pengen nonton, silahkan ya pantengin tanggal 11
11 November mendatang. Tapi kita juga punya giveaway sama tadi Cut dan Roger ngasih tantangan, dan kita juga sendiri punya giveaway buat teman-teman untuk bisa nonton gala premier di Epicentrum. Ini ada giveaway buat teman semua, ada 10 orang yang beruntung, jadi nggak sekedar nonton, juga bisa meet and greet dengan para pemain Pintu Surga Terakhir ini ya. Jadi silahkan ikutin caranya di Instagram Nyata ya, Nyata Tabloid, bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya. Silahkan nanti buat teman-teman yang beruntung bisa mendapatkan voucher itu di acara itu. Oke, syaratnya gampang kok ya teman-teman semuanya. Jadi silahkan dikepoin ya. Nanti selain nonton bisa juga bertemu dengan mereka semua. Jadi tapi ini berlaku untuk di Jakarta sekitarnya aja ya. Karena gala premiernya itu cuma di Jakarta, di Epicentrum XX1. Dan silahkan itu tanggal 7 November, jadi sebelum rilis secara resmi serentak di seluruh Indonesia, bisa nonton dulu di tanggal 7 November mendatang. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas partisipasinya, dan kita ketemu lagi kapan-kapan, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.